Jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Lerubun MEC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 6 Desember 2020, Minggu Advent kedua. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Markus mencatat, seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Lalu Markus juga mencatat apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Seperti biasa, pertanyaannya adalah, pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari Injil hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial? Saya tetap membatasi diri untuk hanya mengambil 3 pesan inspiratif saja. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah persiapan. Dalam kamus, kata persiapan diberi arti perlengkapan atau persediaan untuk sesuatu atau juga perbuatan atau tindakan bersiap-siap untuk sesuatu. Maka muatan dari sebuah persiapan adalah aktivitas yang dibuat atau dirancang untuk kelengkapan persediaan ataupun bekal dalam menghadapi sesuatu situasi atau kondisi tertentu. Kita berada dalam Minggu Advent kedua, masa penantian kelahiran Sang Juru Selamat. Dan dari Injil hari ini, menurut catatan Markus yang mengutip kitab Nabi Yesaya, bahwa ada seseorang utusan Tuhan yang mendahului Sang Juru Selamat untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Juru Selamat. Utusan Tuhan itu adalah Yohanes Pembaptis. Kita belajar di sini bahwa sebuah persiapan itu akan mungkin dan terwujud bagus dan mantap jika ada aktor, ada pelaku yang mengerjakan persiapan tersebut. Persiapan itu tidak jatuh dari langit, tetapi dikerjakan oleh manusia. Maka di sini kita belajar bahwa kalau mau supaya suatu perayaan, suatu program berhasil, maka perlu dipersiapkan dengan rancangan kerja. Sederhananya, kalau mau mencapai sesuatu atau mau meraih sesuatu, perlu dibuat persiapan yang baik, matang, terencana. Tanpa persiapan tidak mungkin tercapai apa yang dicita-citakan. Misalnya mau ikut ujian, perlu membuat persiapan, perbekalan yang baik jika mau lulus. Arthur Ase mengatakan, sebuah kunci penting untuk kepercayaan diri adalah persiapan. Bahkan Konfusius mengatakan, kesuksesan bergantung pada kesiapan sebelumnya, dan tanpa persiapan tentunya hanya akan ada kegagalan. Colin Powell menambahkan, tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Tapi Yusasih mencatat bahwa kita nggak bisa selalu menyiapkan semua hal sendiri. Saat ada yang luput dari persiapan kita, mintalah orang lain untuk membantumu dan percaya. Dan kita belajar dari Sir William Osler bahwa persiapan terbaik untuk besok adalah melakukan pekerjaan hari ini dengan sangat baik. Maka mari sadar dan belajar bahwa kalau mau sukses, buatlah persiapan. Tetapi dalam persiapan itu, libatkan juga orang lain dalam jaringan kerjasama. Dan jangan tunda untuk melakukan sebuah persiapan. Kerjakan apa yang perlu sekarang ini, hari ini, dengan sebaik-baiknya sebagai persiapan terbaik untuk besok. Pesan inspiratif kedua adalah tanda pertobatan. Saya suka menggarisbawahi perkataan dari Yohanes Pembaptis dalam Injil hari ini. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Saya menggarisbawahi pemberian diri untuk dibaptis itu sebagai tanda pertobatan.
Karena bagi saya, jika seseorang menyesali dosanya dan mengatakan bertobat tetapi hanya ungkapan di bibir, maka sama saja dengan tidak ada pertobatan. Pertobatan perlu berlanjut pada suatu tindakan konkret. Seperti sudah disinggung beberapa kali bahwa bertobat itu secara biblis berarti kembali kepada perjanjian cinta dengan Tuhan Sang Pencipta. Bahwa bertobat itu tidak hanya sekedar menyesali diri, mengakui kesalahan dan membangun niat dan tekad untuk memperbaiki salah dan dosa itu, tetapi lebih dari itu adalah kembali hidup dalam cinta dengan Tuhan, melakukan perbuatan cinta sebagai tanda dari pertobatan itu. Kita sedang berada dalam masa Advent dan tentu mulai ada jadwal-jadwal untuk penerimaan sakramen pengakuan dosa. Bagus kalau kesempatan pengakuan dosa ini dipakai, tetapi lebih bagus lagi jika setelah keluar dari kamar pengakuan, maka wujudkan tanda pertobatanmu. Ini penting, artinya kalau dulu sering menjadi orang yang cemburu, setelah pengakuan jangan lagi jadi pencemburu. Bangunlah cara berpikir positif dalam dirimu. Kalau dulu cepat emosi dan marah-marah, setelah pengakuan usahakan penuh kesabaran dan kasih kepada orang lain. Kalau sedang membenci dan bermusuhan dengan seseorang, maka setelah pengakuan dosa, ulurkanlah tanganmu dan minta maaf serta berdamai dengannya. Dan lain-lain hal yang bisa Anda renungkan dan lakukan sendiri. Intinya adalah kalau kita menyesali dosa dan kesalahan, lalu mengakuinya dan membangun niat untuk bertobat, maka niat itu perlu diwujudkan dalam tindakan atau perbuatan konkret sebagai tanda pertobatan. Pesan inspiratif ketiga adalah tahu diri. Pengakuan Yohanes Pembaptis dalam Injil hari ini, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Menunjukkan betapa Yohanes Pembaptis kenal siapa dirinya dan tahu diri, bahwa dia bukan Mesias, bahwa dia memiliki kewenangan yang terbatas, bahwa ada yang lebih berkuasa dan lebih memiliki kewenangan yang besar daripada dirinya. Inspirasinya jelas, yakni masing-masing kita perlu belajar mengenal diri kita dan harus sadar diri serta tahu diri. Saya sudah beberapa kali mengungkapkan soal kenali diri, sadar diri, dan tahu diri ini karena kekacauan yang kita alami dalam kebersamaan hidup sering muncul karena orang tidak kenal dirinya dan tidak tahu diri. Orang tidak kenal posisi dan kewenangan orang lain dan main serobot posisi dan kewenangan orang lain itu. Yohanes Pembaptis tentu punya banyak pengikut, tetapi dia tidak sombong, tidak angkuh. Dia tetap rendah hati dan mengakui, bahkan membungkuk untuk membuka tali kasut dia yang akan datang itu pun aku tidak layak. Kita belajar bahwa mengenal diri sendiri dan mengenal diri orang lain akan mengantar kita untuk rendah hati dan saling menghargai dalam kehidupan bersama. Kita mengalami sering dalam kehidupan keluarga, ada anak yang tidak tahu diri, menjadikan dirinya sebagai orang tua, main bentak orang tuanya, main perintah orang tuanya, dan lain-lain. Ada orang yang baru mendapat rezeki sedikit dari Tuhan sudah sombong dan berlaku sebagai penguasa, sebagai orang kaya, lalu memandang rendah orang lain. Ada orang yang baru ikut kegiatan rohani tertentu sudah mengklaim diri sebagai memiliki kuasa rohani, kuasa penyembuhan, dan berbahasa roh, kuasa bernubuat, dan lain-lain, lalu menganggap orang lain itu penuh dosa dan kesalahan. Dan lain-lain fenomena yang bisa Anda sebutkan dan renungkan. Mari kita belajar untuk mengenal orang lain, mengenal diri kita, sadar diri dan tahu diri. Mari dalam masa Advent ini kita mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat kita dengan bertobat dan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagai tanda pertobatan kita. Dan mari belajar untuk sadar dan tahu diri dalam relasi dengan orang lain.
Tuhan memberkati.